Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Persoalan ijazah palsu ini memasuki babak baru ya. Kali ini kita akan bahas Egy Sujana, sahabat. Seorang yang selalu merasa tidak pernah bersalah, padahal justru sebenarnya dia lebih yang kerok daripada problem ijazah palsu ini. Tapi pada saat dia tersangka seperti ini, ya tidak ada dalih lain selain bahwa dia hanya dikriminalisasi. Karena yang dia persoalkan katanya adalah ijazah SMA Pak Jokowi, bukan ijazah S1 sebagaimana yang dipersoalkan oleh para teroris yang lain. Jadi terkesan Egy Sujana diseret-seret masuk di dalam kasus Suryo CS ini. Nah, inilah yang penting kita luruskan ya faktanya, bahwa justru persoalan ijazah ini itu bermula dari congor Egy Sujana. Pertama kali menggulirkan isu ini waktu bersama dengan Bambang Tri dan Gus Nur di masa lalu. Oleh karena itu, sesungguhnya kalau kita mau jujur-jujuran, dialah penabuh genderang hoaks yang memicu kebencian dan kegaduhan nasional selama bertahun-tahun terkait soal ijazah Pak Jokowi. Tapi luar biasa Egy, dia berusaha tampil seolah-olah memperjuangkan kebenarannya seperti biasalah yang dilakukan para kucuk pemburu ijazah. Oleh karena itu buat saya, apa yang dilakukan Egy Sujana dengan ratusan bahkan ribuan videonya yang berseliweran tentang tuduhan terhadap ijazah Pak Jokowi, ini adalah sebuah narasi yang menyesatkan, yang mencoba memutar balikkan fakta sebenarnya, sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita dengar dulu seperti apa ringisan daripada Egy Sujana. Pentingnya ada dua hal bagi saya. Yang pertama, keanehan hukum. Nah, itu istilah saya aja. Aneh dalam perspektif logika, yang tidak seharusnya, kenapa seharusnya terjadi gitu. Ada tiga hal penting menurut hemat saya. Satu, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, tahun 2000 ya 2003 bukan 23 ya. 2003 nomor 18 ya. Pasalnya 16. Di situ diberikan hak imunitas hukum kepada advokat. Saya bertindak dalam konteks yang dilaporkan ini sebagai advokat. Dilaporkan oleh saudara Joko Widodo ya. Oleh karena itu, sebagai advokat, menurut pasal 16 tadi, tidak bisa digugat perdata dan tidak dapat dituntut pidana. Tidak bisa. Itu undang-undang gitu loh. Ketika membela kliennya, yaitu klien saya adalah Bambang Tri dan Gus Nur. Tahun 2022 mulainya itu. Nah, kemudian ketika kita menggugat itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedang berjalan 2-3 kali sidang, ditangkap Bambang Tri. Maka berpindahlah peristiwa hukum perdata ke pidana. Itu logika yang nggak bisa dibantah. Nah, perpindahan hukum itu berkonsekuensi logis secara ilmu hukum. Apa beban pembuktian? Waktu beban pembuktian di perdata memang ada pada kami dan klien Bambang Tri dan Gus Nur. Tapi tidak terjadi, kenapa? Karena saya cabut satu sisi ya, karena ditangkapnya Bambang Tri dan Gus Nur. Karena ada dua problem serius, satu saksi dan dua keterangan ahli ya, dan juga yang namanya alat-alat bukti gitu loh. Nah, dua hal inilah yang menyebabkan saya perlu cabut, kemudian saya ikutin fokus tuntutan jaksa yang 10 tahun kepada Bambang Tri dan Gus Nur di Pengadilan Negeri Solo. Nah, dalam peristiwa itu kami dihukum Bambang Tri dan Gus Nur 6 tahun oleh PN. Saya lakukan banding, diturunkan jadi 4 tahun. Ada dua pasal yang nggak dipakai, yaitu pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu hilang. Jadi tidak ada unsur berita hoak atau berita palsu yang menghebohkan, tidak ada, karena pasal itu nggak dipakai di PT.
juga dikuatkan inkrah di kasasi Mahkamah Agung. Cuma dipakai di PN. Nah, PT kan lebih tinggi dari PN. Meralat, berarti kan PN nggak bener gitu loh. Diluruskan di PT. Nah, jadi poin pentingnya confirm Jokowi tidak punya ijazah asli. Karena yang ditampilkan waktu di sidang itu fotokopi yang dilegalisir. Nah, ketika saya tanya ke 30 orang saksi loh, bukan sedikit. Tak satu pun ada yang melihat ijazah aslinya Jokowi. Kepala sekolah, ijazah ahlinya Jokowi, yang SMA. Kepala sekolah, SMA 6. SMP-nya, SD-nya, ya. Juga nggak ada yang lihat, satu pun. Ijazah masing-masing tingkatan SD, SMP, SMA itu. Kemudian wakil ketua OSIS-nya, teman mic-nya, teman semangkunya, nggak ada. Itu kan confirm. Padahal waktu itu diadili di Solo, saya minta hadirlah Jokowi. Kalau kau nggak sempat karena kau waktu itu presiden, ya tolong dengan hormat utus Jaksa Agung atau siapapun. Jaksa Agung tinggal perintah ke jaksa anak buahnya lagi kan? Atau pengacara negara, datang dong. Enggak juga, malah jaksa ngeluh cuma dapatnya itu. Nah, anehnya lagi, ketika saya merasa itu sudah jelas inkrah, saya buat laporan, pengaduan di Bareskrim tanggal 9 Desember 2024. Nah, laporan saya ini yang berupa pengaduan ini tentang ijazah SMA-nya itu mana aslinya. Walaupun diselingi ada beberapa dari Rizal Fadila dan kawan-kawan tentang S1. Saya nggak persoalin itu, saya persoalin tentang ijazah SMA. Yang saya concern yang sudah inkrah dan konsisten membela Bambang Tri dan Rusno. Nah, itu sampai diadakan gelar perkara khusus. Seingat saya 9 Juli 2025. Saksinya ini hadir di dalam ruang sidang gelar perkara. Sunyi, nggak ada yang berani ngomong. Ketika saya tanya juga nggak ada yang ngomong mana ijazah aslinya. Kenapa tidak ditambah? Itu gelar perkara khusus loh. Yang hadir tuh jenderal-jenderal tuh, tingkat kepala Biro Wasidik, Bareskrim, Irwasum, Propam, ya, kemudian Ombudsman, kemudian Kompolnas, kemudian DPR RI hadir semua dan staf-staf ahli Kapolri itu pada hadir semua yang sering tampil di TV itu. Gak ada yang berani ngomong, satu pun gak ada. Maka saya nyatakan di situ, ini saksi fakta. Nothing ini gelar perkara. Lalu saya keluar, ini nggak ada apa nih. Kok sekarang saya jadi tersangka? Itu kan aneh gitu. Waktu itu gelar perkara mestinya Jokowi jadi tersangka, mestinya karena logikanya nggak ada kan ijazah aslinya. Nah, kenapa waktu digelar perkara kemarin tanggal 7 November saya dinyatakan tersangka? Kemudian yang itu masalah itu adalah ada di Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 nomor 10 ayatnya, ayat 10 bukan nomor, ayat 10 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 itu menyatakan saya sebagai pelapor, pelaku dalam hal ini, kemudian saksi dan korban tidak dapat dilapor balik, tidak boleh dipidana. Itu jelas sekali pasal 10 itu. Nah, kenapa Jokowi melakukan itu gitu. Nah, yang ketiga, Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan. Kan semua orang tahu, saya nggak pernah datang katanya, mangkir katanya, nggak pernah disidik. Pertanyaan seriusnya, nggak pernah disidik kok bisa jadi tersangka? Aneh toh. Nah, saya walaupun tinggi ilmu dan lain sebagainya pasti kalah sama kekuasaan walaupun tingkat kapten apa misalnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Egy Sujana ini jurus cuci tangan. Biasalah. Dia lupa bahwa yang namanya rekam jejak digital itu sangat kejam dan tidak pernah bohong. Berapa banyak pernyataan-pernyataan Egy Sujana di media sosial yang menjadi jejak rekam yang menunjukkan bahwa Egy lah aktor intelektual pertama yang melemparkan isu ijazah palsu ke ruang publik. Dan di saat hukum mulai menjerat, narasi bergeser dari penyerang menjadi korban, dari provokator menjadi martir kebebasan perspektif.
Dia lupa bahwa publik hari ini sudah sangat cerdas. Mereka tahu apa yang dilakukan oleh Egy ini ya bukanlah sebuah perjuangan intelektualitas, melainkan provokasi, narasi kebencian di media sosial. Dan kita tahu siapa ini Egy Sujana. Dari dulu kebenciannya sangat akut terhadap Pak Jokowi, bahkan pernah menuduh Pak Jokowi PKI. Egy Sujana ini. Selain itu, Egy Sujana ini salah satu aktor yang selalu berteriak soal khilafah dan dia ini sangat dekat dengan Rizik Syihab. Jadi luar biasa Egy Sujana ya. Merengek, mempermasalahkan kasus ini, tapi tahu bertanggung jawab. Sampai-sampai dia menganggap bahwa Pak Prabowo itu dikuasai oleh Jokowi. Dan para penegak hukum melihat tanda-tanda katanya setelah Pak Prabowo merangkul Pak Jokowi kembali, akhirnya penegak hukum kemudian menganggap bahwa kita harus berpihak kepada Pak Jokowi. Nah ini kan satu narasi yang sangat liar berdasarkan halusinasinya Egy Sujana saja sahabat. Tapi memang dia sudah sangat ketakutan. Dia pernah membicarakan bagaimana siksaannya itu kalau di penjara. Dia pernah sampaikan di Turismong, sampaikan ke Roy Suryo dan Dr. Tipa. Saking takutnya Egy Sujana ini di penjara. Nah kita akan melihat ke depan ini seperti apa prosesnya. Kan ini Egy Sujana masuk dalam klaster pertama ya. Dia bersama 5 orang yang lain. Dia klaster pertama ya. Tapi harus diingat bahwa pasal-pasal yang didera ke mereka ini juga di atas 4 tahun. Artinya Egy Sujana juga bisa langsung ditahan. Mudah-mudahan sakitnya tidak langsung parah, tidak naik kursi roda pada saat datang diperiksa. Saya kira begitu sahabat ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.